Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, pertemuan kita ini pertemuan ke-13. Kali ini kita membahas tentang perdagangan internasional. Nah, ini merupakan mata kuliah ekonomi makro. Saya adalah Wahinda Sari sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, baik. Kita masuki tentang materi kita perdagangan internasional. Nah, sebelum masuk dalam materi ini, masih sama, saya akan menjelaskan bagaimana penilaian saya terhadap perkuliahan ini. Nah, jadi itu dari tugas individualnya, dari kelompok, kalau ada tugas kelompok, lalu dari studi kasus, itu adanya di dalam setiap materi yang saya input ke dalam portal, itu dapat kamu lihat. Nah, eh, lalu dari nilai, dari hasil ujian TS kamu dan UAS. Nah, masih sama tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini secara umum itu membahas tentang konsep teori, analisis makroekonomi itu sendiri. Nah, bagaimana kamu dapat memahami dan menjelaskan si fenomena ekonomi itu mulai dari pendapatan nasionalnya, inflasinya, penganggurannya, kebijakan fiskal dan moneter, serta dari neraca perdagangannya. Nah, terus dari permasalahan-permasalahan ekonominya. Nah, tujuan khusus dari pembelajaran makroekonomi sendiri itu untuk supaya kamu itu mampu menjelaskan, mampu menganalisis, mampu menggunakan model-model ekonominya, bagaimana kamu dapat mengidentifikasinya, mengevaluasinya, menginterpretasikannya, juga mengaitkan, juga mengembangkan si teori makroekonomi itu untuk mengambil satu kebijakan atau satu keputusan untuk menghasilkan satu solusi berbasis ekonomi, mulai dari isu-isu ekonomi terkini. Nah, masih sama, ini referensi utama buku yang digunakan. Silakan kamu boleh cari dimanapun. Kalau sudah sampai pertemuan 13, nggak punya buku, terlewat sekali ya kan. Nah, sedikit saya mau mereview tentang pertemuan 12. Nah, di mana itu membahas tentang bagaimana sih kondisi masa depan ekonomi itu agar lebih tangguh lagi dari segi kebijakan fiskal ini. Jadi pertama, bagaimana kita memahami kebijakan fiskal itu sendiri dengan adanya instrumen-instrumennya, terus bagaimana tantangan daripada defisit dan utang publiknya. Jadi Indonesia itu punya bekal yang kuat untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Nah, itu dipahami, dianalisis, lalu diputuskan. Nah, membentuklah literasi fiskal yang kuat, yang memungkinkan bahwa setiap warga negara itu eh, berpartisipasi aktif dalam mengawasi, dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. Nah, untuk menuju si Indonesia yang sejahtera, nah, kita sama-sama bisa menjaga stabilitas ekonominya, bagaimana kita bisa mendorong si pertumbuhan inklusifnya yang mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, sebagai bangsa yang berdaulat dan bersejahtera untuk generasi yang akan datang. Nah, terus memahami perdagangan internasional ini itu dilihat dari teorinya, neraca dan dampaknya bagi perekonomian global. Nah, lalu fondasi perdagangan internasional. Nah, itu dilihat dari beberapa tahun lalu di mana bangsa-bangsa Indonesia itu sudah saling bertukar barang atau namanya barter. Nah, pada era modern sekarang itu perdagangan internasional itu menjadi tulang punggung perekonomian secara global, di mana itu menghubungkan antara produsen dan konsumen di seluruh penjuru dunia. Nah, dari segi fondasi teoritisnya itu sebagai langkah utama untuk menganalisis daripada kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Nah, kenapa kita itu negara itu harus berdagang? Nah,
Jadi punya keunggulan komparatif namanya. Jadi kalau pada saat si David Ricardo itu punya teori yang menjelaskan eh, bahwa setiap negara katanya sebaiknya itu berfokus untuk memproduksi barang dan jasa aja, kata dia gitu. Nah, supaya menghasilkan biaya-biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain, katanya. Nah, lalu dia juga menyimpulkan bahwa pada saat kita melakukan perdagangan itu untuk memenuhi kebutuhan kita yang lainnya. Nah, dia menilai itu adalah keunggulan kooperatif yang berbeda dengan keunggulan absolut. Jadi, negara yang lebih rendah di semua sektor itu tetap memperoleh manfaat dari perdagangan. Nah, lalu kalau dari industri ini sedikit ilustri ya, industri sederhana. Misalkan negara A itu memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi misalnya. Nah, sementara di negara B itu dia memproduksi tekstil. Nah, jadi masing-masing negara itu punya komoditas yang berbeda, ya kan? Nah, kedua komunitas itu kalau disatukan itu lebih untung kalau misalnya berspesialisasi. Jadi lalu saling berdagang lah, bertukar lah antara negara A dengan negara B. Negara A itu berdagang ke negara B itu berdagang ke negara A. Nah, itu akan meningkatkan total output global menurut David Ricardo. Bukan cuma meningkatkan total output aja, tapi dia akan menurunkan biaya-biaya produksi rata-rata. Dan dia akan mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Nah, tapi kalau dari teori modern, si teori Ohlin itu menilai sebagai faktor produksi adalah kuncinya. Jadi menurut si teori HO, Heckscher-Ohlin itu memperluas daripada si teori Ricardo dengan memasukkan faktor-faktor produksi di dalamnya sebagai penentu pola perdagangan antar negara. Jadi inti dari si teori HO itu bahwa negara yang mengekspor barang itu menggunakan faktor produksi yang melimpah seperti tenaga kerja atau modal dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi langka di negaranya. Nah, contoh nyatanya, kalau di negara berkembang itu dengan tenaga kerja yang melimpah, itu cenderung mengekspor produk dalam padat karya, misalnya garmen, elektronik, atau perakitan. Nah, kalau di negara maju itu sendiri dengan modal yang besar, mereka dapat mengekspor produk-produk yang berteknologi tinggi. Nah, jadi ada teorema pemerataan harga namanya, di mana perdagangan bebas itu dalam segi jangka panjangnya dapat menyamakan harga faktor produksi antara negara ataupun upah tenaga kerja dan imbal hasil modal cenderung konvergen. Nah, lalu bagaimana dunia itu terhubung melalui perdagangan? Nah, kalau dari segi komoditas mentah hingga produksi digital, menjelaskan kalau arus perdagangan internasional itu menghubungkan antara setiap sudut dunia dan membentuk tatanan ekonomi global yang saling bergantung. Jadi, bagaimana mengukur arus ekonomi dalam neraca pembayaran? Nah, di sini kita akan membahas tentang neraca pembayaran. Jadi, neraca pembayaran itu adalah jendelanya perekonomian global. Nah, bagaimana dia menjadi jendela perekonomian global? Nah, jadi neraca pembayaran itu atau balance of payment, BOP kalau disingkat kodenya itu adalah catatan dari sistematis seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Nah, biasanya itu 1 tahun fiskal gitu. Nah, lalu kalau fungsi strategisnya, nah, dia mengukur kinerja ekonomi dalam hubungan internasional. Terus memberikan gambaran surplus atau defisit transaksi luar negeri. Nah, itu menjadi dasar perumusan kebijakan moneter dan fiskal. Jadi kalau sinyal dini terhadap potensi krisis ekonomi itu biasa dilihat daripada si eh, balance of payment-nya. Nah, lalu apa aja komponen utama si neraca pembayaran? Jadi dalam neraca pembayaran itu ada namanya neraca transaksi berjalan atau current account.
dan ada namanya neraca modal atau capital and financial account. Nah, di dalam neraca transaksi berjalan itu ada neraca perdagangan. Nah, di dalam neraca perdagangan itulah terdapat ekspor dan impor barang fisik. Nah, lalu ada neraca jasa. Nah, di dalam neraca jasa itu ada transportasi, ada pariwisata, dan jasa keuangan. Lalu ada neraca pendapatan primer, yang di dalam itu ada bunga, ada dividen, dan dari investasi. Lalu ada neraca pendapatan sekunder. Nah, itu dilihat dari remitansi dan bantuan daripada luar negeri. Nah, lalu ada namanya aliran modal jangka panjang atau FDI, di mana pinjaman pemerintah itu di dalamnya. Lalu ada modal swasta dan portofolio, itu dilihat dari hot money-nya. Lalu bagaimana perubahan cadangan itu dilihat dari devisa nasionalnya. Nah, lalu dilihat dari transfer aset non finansial dan non produksi. Jadi kalau secara teoritis itu bahwa total neraca pembayaran selalu seimbang atau nol karena setiap defisit di satu akun harus dikompensasikan oleh surplus di akun lainnya. Nah, fokus neraca perdagangan. Jadi fokus neraca perdagangan itu yang merupakan jantung perdagangan barang. Nah, di mana neraca perdagangan adalah komponen daripada eh, apa namanya yang paling sering dibicarakan dalam diskusi ekonomi. Nah, itu adalah komponennya. Jadi yang mencerminkan bagaimana daya saing suatu negara di pasar global melalui selisih nilai ekspor dan impor barang. Nah, dilihat dari surplus neraca perdagangannya, dilihat dari defisit neraca perdagangannya. Kalau misalnya dia surplus neraca perdagangan, maka ekspor barang itu lebih besar dari impor barang. Nah, itu menunjukkan bahwa daya saing ekspor yang kuat itu meningkatkan cadangan devisa dan memperkuat nilai tukar mata uang domestik. Nah, lalu bagaimana dengan defisit neraca pembayaran? Jadi, kalau neraca pembayaran itu dilihat dari bagaimana impor barang itu lebih besar dari ekspor barang, sehingga dapat mencerminkan ketergantungan pada produk luar negeri, tekanan pada nilai tukar atau pertumbuhan konsumsi domestik yang tinggi. Nah, neraca perdagangan Indonesia itu punya tren historis. Jadi, Indonesia itu sebagai negara pengekspor komoditas umum, misalnya seperti batu bara, minyak sawit, nikel. Nah, itu mencatat surplus neraca perdagangan. Walaupun kadang itu rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan permintaan dari mitra dagang utama seperti misalnya Tiongkok itu Jepang dan Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampak daripada perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional itu bukan hanya melakukan pertukaran barang, tapi dia membentuk struktur industri di mana itu akan menciptakan lapangan kerja yang mendorong inovasi itu sendiri juga akan menghadirkan bagaimana tantangan-tantangan nyata bagi perekonomian domestik. Nah, eh, ada beberapa dampak positif perdagangan internasional. Jadi, pertama itu akan meningkatkan efisiensi. Bagaimana spesialisasi itu punya keunggulan yang komparatif untuk mendorong setiap negara memproduksi apa yang paling efisiensi dan menurunkan biaya secara global. Nah, lihat dari akses pasarnya yang lebih luas. Jadi, produsen domestik itu dapat menjangkau konsumen global untuk memperluas skala produksi dan meningkatkan pendapatan ekspor nasional. Lalu dilihat dari transfer teknologi. Nah, interaksi dengan mitra dagang maju itu mempercepat adopsi teknologi baru yang mendorong daripada modernisasi industri dan meningkatkan produktivitas. Jadi bagaimana pilihan konsumen itu beragam untuk melihat konsumsi meningkatnya akses ke berbagai barang dan jasa dari seluruh dunia dengan harga yang lebih kompetitif dibanding jika diproduksi sendiri. Nah, jadi punya pilihan tanpa batas di pasar domestik. Jadi misalnya dari elektronik Jepang, terus kalau kopi Brazil itu tekstil di Italia. Nah, perdagangan internasional itu mereka tuh akan menghadirkan kelimpahan-kelimpahan daripada produk global ke tangan konsumen seluruh dunia. Jadi, eh, apalah tantangan dan dampak negatif perdagangan internasional? Nah, dilihat dari ketergantungan ekonomi. Nah, keterlibatan dalam rantai pasok global itu membuat suatu negara itu rentan terhadap gejolak eksternal. Jadi, misalnya seperti resesi mitra dagang,
pandemi global atau konflik geopolitik yang mengganggu rantai pasok. Itulah negatif daripada perdagangan internasional. Lalu bagaimana dengan persaingan industri domestik? Nah, biasanya produk impor yang berbiaya rendah itu dapat menekan industri lokal yang belum kompetitif. Jadi itu berpotensi menyebabkan penutupan usaha atau pemutusan hubungan kerja massal. Nah, lalu juga ada potensi defisit negara neraca pembayaran. Jadi kalau misalnya impor tadi itu secara konsisten itu melampaui ekspor dalam jangka panjang, nah negara akan mengalami tekanan pada cadangan devisa dan akan meningkatkan utang luar negeri. Nah, itulah yang akan menimbulkan defisit neraca pembayaran. Bagaimana jika misalnya situasinya fluktuasi nilai tukar? Nah, kalau ada perubahan kurs yang tajam secara drastis, itu akan mengubah daya saing ekspor dan biaya impor. Itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Nah, bagaimana neraca pembayaran atau defisit, ancaman atau peluang? Nah, kalau dari sisi ancaman, dilihat dari defisit keberlanjutan yang menandakan bagaimana ketidakseimbangan struktur ekonominya. Terus meningkatkan ketergantungan pada utang luar negeri, lalu adanya tekanan depresiasi mata uang domestik, lalu dilihat dari resiko pelarian modal atau capital flight oleh investor investor asing. Nah, kalau dari sisi peluang dan pengelolaan, bisa defisit neraca berjalan, misalnya dikompensasi surplus dari neraca modal atau arus masuk FDI. Lalu lihat dari investasi asing langsung yang membangun kapasitas produktif jangka panjang. Atau misalnya kebijakan moneter yang ketat itu bisa menstabilkan nilai tukar. Atau misalnya kebijakan fiskal yang ekspensif itu dapat mendorong daya saing ekspor. Nah, itu adalah kunci daripada neraca pembayaran yang defisit. Nah, defisit yang ditandai oleh investasi produktif jauh lebih sehat katanya dibandingkan defisit yang ditandai oleh utang konsumtif. Terus menjaga keseimbangan ekonomi global. Stabilitas ekonomi nasional itu bergantung pada kemampuan pemerintah bisa mengelola arus perdagangan dan modal secara bijak. Nah, memastikan bahwa pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi Indonesia dalam perdagangan internasional adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu katanya salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang punya profil perdagangannya itu unik. Terus adanya didominasi dengan ekspor komoditas dan berupaya untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Jadi tren neraca perdagangannya itu dari tahun 2020 Indonesia itu konsisten mencatat surplus neraca perdagangan yang didorong pada lonjakan harga batu bara dan minyak sawit. Lalu dilihat dari surplusnya terhadap siklus harga komoditas global, lalu faktor penentu kinerja. Nah, bagaimana harga komoditas internasional, permintaan dari Tiongkok itu mitra dagang itu sendiri punya kebijakan larangan ekspor nikel mentah dan perkembangan industri hilirisasi nasional. Nah, dilihat dari tantangan ke depan. Diversifikasi ekspor itu dari komoditas manufaktur yang punya nilai yang tinggi itu dapat meningkatkan daya saing industri domestik serta pengelolaan defisit neraca jasa akibat dari tingginya impor jasa teknologi. Nah, ini sedikit kesimpulan tentang perdagangan internasional yang merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi. Jadi dipercaya bahwa perdagangan internasional itu bukan hanya pilihan kebijakan, tapi ini adalah realitas struktur yang membentuk perekonomian modern yang tidak hanya negara yang dapat tumbuh optimal dan tidak ada negara yang dapat tumbuh optimal dan dalam isolasi. Nah, sebagai pemahaman teori tentang kondisi kebijakan di mana kerangka keunggulan komparatif dari si David Ricardo dan teori HO itu punya landasan yang analitis untuk merancang kebijakan perdagangan yang mendorong spesialisasi dan efisiensi alokasi sumber daya. Lalu keseimbangan adalah kunci stabilitas. Jadi pengelolaan neraca perdagangan dan arus modal secara cermat didukung kebijakan moneter dan fiskal yang tepat adalah prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, ini kalau kamu punya, saya punya pertanyaan, ini dapat kamu diskusikan
dan kamu jawab, boleh silakan dikerjakan ya. Nanti sama akan dikumpul di akhir pertemuan kita. Di pertemuan 16 pada saat kelas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.